Cornelia Agatha. Ini ada postingan yang tadi ya kita baca ulang lagi tuh yang tadi ya ini yang tentang woman empowerment ya. Dia cerita bahwa banyak hal yang sudah pernah dialami oleh Cornelia Agatha, tapi semua itu tidak melemahkan saya. Saya justru belajar gitu kan. Ini yang jadi poin adalah saya pernah dihianati sahabat, jadi korban pelakor. Juga pernah gitu. Sebenarnya apa sih tujuan sharing ini tuh apa? Ini. Ya. Sebenarnya gini loh, ini untuk sebuah kesadaran bahwa perempuan sesama perempuan harusnya saling mendukung ya, saling support gitu. Ini tentang perempuan sama perempuan sih sebenarnya, gitu. Tapi faktanya banyak sekali yang kita temui dalam kehidupan kita. Perempuan sama perempuan sering juga saling menjatuhkan gitu. Seperti itu, harusnya kan saling support gitu. Salah satu hal yang bikin kamu kesel juga kemarin waktu kamu speak up soal masalah anaknya Atta Halilintar yang dapat bulian itu ya. Itu juga aneh sih beneran. Apa ya, banyak memang saya perhatikan kasus-kasus kejadian-kejadian ya, kasus bully gitu ya, bullying itu yang jadi korban anak-anak kecil, baby gitu, bayi-bayi gitu. Gimana coba ini ya, maksudnya kita empati harus ada lah ya gitu. Tapi paling tidak senalarnya tuh nggak masuk gitu loh. Ngerti nggak sih kok tega gitu ya ngebully anak kecil, baby gitu. Yang salahnya ya, apa apalagi gitu? Kalau misalnya kita melakukan itu, kita seorang ibu gitu kan, atau kita seorang pendidik gitu kan. Itu. Jadi kayak gimana ya? Saya nggak bisa tolerir sih hal kayak gitu. Nah ini mengenai ini ya aku tertarik adalah mengenai tadi bahwa kamu pernah jadi korban pelakor. Ini biasanya kan ini mau sharing aja ya. Biasanya kalau pernah mengalami kejadian seperti itu kan banyak perasaan yang berkecamuk dalam diri. Bagaimana untuk bangkit? Ada rasa tidak lagi percaya, ada rasa insecure, merasa ya banyak dipermalukan gitu. Menemukan diri kembali sehingga bisa kembali percaya diri. Itu gimana prosesnya? Iya, balik lagi itu jangan sampai melemahkan diri saya sih. Ada sih momen-momen yang drop gitu ya, terus ketakutan, trauma dan sebagainya. Tapi balik lagi, jangan mau kalah lah gitu. Kita harus smart gitu ya menyikapi sebuah masalah gitu, terutama untuk diri kita sendiri. Masa kita mau hancur karena orang lain? Gila aja ngapain, ya kan? Gitu. Jadi disitulah justru momen saya belajar tentang arti penerimaan diri. Penerimaan diri. Iya. Gimana itu caranya? Ya nerimalah kekurangan kita apa, berdamai dengan diri sendiri juga, introspeksi segala macam gitu kan. Jadi lebih baik lagi, jadi orang lebih baik lagi gitu. Oke. Satu ya boleh kalau boleh sharing ya. Dari penerimaan diri apa yang kamu temukan tentang dirimu yang menurut kamu ini nih sikap ini nih yang kayaknya perlu ditingkatkan lagi ini, yang perlu diubah gitu. Ada nggak? Ya banyak sih, mungkin menahan emosi ya kan, terus juga lebih berpikir lebih lebih panjang lagi untuk dalam ingin melakukan sesuatu dan segala macam lah. Bagaimana karena kan saya orangnya suka terlalu sama orang open gitu, terlalu gampang gitu ya, terlalu, kalau kata orang terlalu baik, tapi sometimes juga kan tipis nih antara baik sama bodoh. Jadi itu juga kita harus bisa bisa mengendalikan diri dengan baik gitu. Tapi apapun itu kita tetap harus jadi orang baik ya, gitu. Betul. Terutama untuk diri sendiri juga, karena kalau kita juga untuk kesejahteraan psikologis kita ya, kita punya dengan baik, kuat gitu, pasti kita akan menjadi memberikan kebaikan untuk lingkungan di sekitar kita gitu. Jadi kita tuh jadi perempuan harus jadi manusia harus sehat secara mental, fisik dan juga sosial gitu. Nah ini kan agak sulit nih ya. Gimana cara kamu mengatasi bahwa ya kalau kita lagi kena masalah kan kadang-kadang ada keinginan untuk nyalain orang lain, pihak lain gitu. Biasa itu. Daripada untuk kemudian ya itu tadi membangun kembali diri kita gitu. Untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Makanya kadang kalau ngeliat kasus bullying gitu ya. Saya lihat tuh ya orang-orang yang melakukan bully itu, terutama di medsos banyak ya, mereka tuh memang punya masalah dengan kesejahteraan psikologis mereka, nggak ngerti tentang arti penerimaan diri. Mereka stres mungkin terhadap hidupnya, mereka nggak bisa nerima mungkin kekurangan dalam dirinya. Akhirnya timbul dengki atau jadi sinis sama semua orang-orang lain. Gitu loh, melampiaskannya ke orang lain, dan kadang udah bener-bener nggak bisa diterima gitu loh. Apa kata-kata yang selalu kamu putar di dalam kepala kamu ketika ya pasti kita sebagai manusia ada godaan untuk marah gitu kan ya. Ketika harus ingat itu nggak bermanfaat, itu lebih baik ke dalam aja gitu. Ya itu lagi sih, balik lagi kita harus mengedepankan cinta kasih, compassion ya, kebaikan, kesadaran ya, itu tetap harus kita pegang gitu.
dalam karakter diri kita gitu, supaya kita dalam menyelesaikan apapun, menghadapi apapun, kita tuh sesuai tracknya gitu loh. Walaupun ya kamu tadi bilang kamu udah jadi korban bully apa segala macam, itu kan semua kayak Enggak lah, jangan bikin kita jadi jahat juga. Hal ini jangan membuat kita jadi jahat juga. Gitu. Dan jangan membuat hal ini membuat kita jadi jahat sama diri kita sendiri juga. Ya, pede aja udah. Oke. Nah ini nih ada kabar baik juga dari Cornelia Agatha. Sosok pria yang diduga pacar. Aduh. Ini yang maksudnya kita menjadi pertanyaan, ya kamu punya pengalaman di masa lalu. Pernah ada trauma nggak sih untuk membangun kembali kepercayaan, trust ke depannya? Kalau siapa sih orang yang nggak bisa jatuh cinta, ya kan, gitu. Kalau trauma, ya buat saya sih jadi pelajaran aja, bukan berarti harus jadi menghambat kehidupan saya, menghambat saya mendapatkan kebahagiaan gitu. Nah, jatuh cinta, tujuannya apa sih? Bahagia kan? Iya. Gitu. Ya sekarang, ya udah, sekarang saya lagi jatuh cinta. Jadi jalanin aja ya. Ya semua tentu awalnya dipikirkan matang-matang semuanya, ya kan. Dengan pendekatan yang cukup matang ya, karena untuk saya nih pacaran harus pacaran dewasa, tapi harus menyenangkan, yang fun gitu, yang ya pokoknya serius tapi santai. Ya kita nyaman aja deh gitu, yang nyaman gitu, tapi bertanggung jawab. Oke, ini baru kali ini loh aku lihat kamu posting nggak pernah terbuka, nggak pernah. Berarti ada yang berbeda dengan dia kan? Ada yang berbeda dengan dia atau ada yang berbeda dengan kamu? Oh gitu ya. Apa yang berbeda? Ada energi cinta, itu kan energi yang positif ya tentunya. Gitu. Berarti ada hal yang positif yang saya dari dia yang kamu rasakan. Iya. Energi yang positif membuat kamu menjadi lebih ya banyak hal tentunya lebih semangat ya kan, happy terus gitu. Terus di mana sih nemunya di mana sih? Nemunya di mana, Bu? Kasih tipsnya, ketemu di mana gitu. Dari pergaulan, dari kegiatan, dari Tuhan. Oh, enggak serius sih. Gimana ceritanya? Iya, pergaulan. Dari pergaulan. Kamu memang berdoa untuk mendapatkan jodoh lagi? Pasti dong. Pasti. Apa yang menjadi doa kamu? Yang kamu ada pintakan secara khusus nggak kalau boleh tahu? Yang bisa membawa kebahagiaan, deh itu aja. Karena saya sempat di titik yang merasa gue kayaknya kok nggak pantas dicintai ya gitu kan, gue kayaknya gagal mulu gitu loh, sampai kayak gitu loh gitu. Ya mudah-mudahan aja. Amin. Jadi cinta pun ya kita mintakan kepada Tuhan. Nah itu hadir pemberian anugerah dari Tuhan. Amin. Kita mau yang pasti aku respect sama dia. Respect itu nomor 1. Walaupun usianya, walaupun nggak tanpa memandang usia ya, respect itu bisa timbul begitu ya? Ya, respect itu nomor 1. Okay. Baik. Kita ngobrol lagi sama Cornelia Agatha, tapi kita mau ngobrol sama seorang king of seblak. Kita lihat dulu Rafael Tan berikut ini. Baik pemirsa, 2023 terjadi sebuah perubahan image yang besar-besaran terhadap Rafael Tan. Tetangga Kumaha Damang. Aduh, gimana jawabannya kalau Kumaha Damang? Pangestu. Oke, baiklah. Ini dia kan sekarang udah dikenal mahkotanya mana mahkotanya? Mahkota seblak, tolong ya dipakai kalau kesini. Bentar. Tuh cocok. Ini mahkotanya, jadi atribut aku sekarang ini gitu. Oke, tunggu. Ini kamu bikin sendiri? Bikin sendiri, karena ini kerupuk asli. Kerupuk cabenya, cabe-cabean. Cabenya cabe. Oh ya ampun, niat banget ya kan. Tapi ini yang menarik cerita di balik ini ya, sampai penemuan terhadap seblak adalah di masa pandemi ternyata seorang Rafael Tan benar pernah mengalami juga yang namanya ya krisis, karena kan dunia hiburan sempat stuck gitu ya. Pasti. Padahal kan kamu tuh smash dulu kan kemana-mana, terus habis itu kamu masih siaran radio, banyak acara TV. Sesusah apa sih waktu itu keadaan yang kamu hadapi? Susah banget apa enggak sih? Atau cuman kamu ngarang-ngarang cerita aja sebenarnya? Sampai kamu akhirnya menemukan seblak ini. Selain berikut yang kemana, tetap di Room No Secret.